Kalau tadi Pak Nurkolis sudah menyampaikan bagaimana kondisi di Gaza, saya mau bergeser lagi ke Pak Syauqi. Pak Syauqi, kok tadi Pak Syauqi sempat menyampaikan bahwa konflik ini masih akan terus berlanjut. Ya. Tapi bagaimana kalau kita bicara konteks eskalasinya, Pak? Karena ini sudah ada Gaza, tentara Israel ini ingin membagi 2 wilayah di wilayah Gaza, utara dan juga selatan, dan ditambah ada pernyataan dari Menteri Israel yang kemudian menyampaikan akan ada serangan nuklir. Nah itu seperti apa eskalasinya? Ya, eskalasinya tergantung dari, menurut saya ini menuju puncak atau ya, ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang wacana nuklir, itu kan sebetulnya sudah ada juga ketika perang 6 hari antara Israel dan Mesir gitu di waktu yang lalu di tahun 60-an segala. Nah artinya wacana ini muncul kembali ya, isu ini muncul kembali sebagai sebuah mungkin perang urat saraf atau apa gitu ya, atau bisa saja itu dimungkinkan terjadi, kita tidak tahu dengan keras kepalanya Israel dengan ini juga. Artinya momentum ini perlu dilihat oleh KTT Oki di Arab Saudi untuk menekan kembali gencetan senjata antar kedua belah pihak. Nah ini satu hal yang sangat urgent ya, KTT ini diharapkan bisa setidaknya, walaupun kita ya 2015 pernah terjadi KTT dan serangannya lebih dahsyat yang sekarang gitu ketimbang di 2015 yang kemudian memunculkan KTT 2015. Tapi sekarang menurut saya kesempatan ya untuk menyampaikan desakan atau tekanan kepada Israel, dan mungkin juga pada sisi yang lain perlu juga melihat bahwa ada cara lain. Menurut saya politik energi perlu digunakan oleh negara-negara Arab untuk menekan Israel dan sekutunya, seperti yang dilakukan oleh ya pernah dilakukan di Raja Faisal ketika itu mengembargo minyak masuk ke barat, dan terjadilah situasi krisis di waktu itu, dan walaupun belakangan juga Raja Faisal meninggal dunia gitu ya. Nah, artinya ada banyak opsi yang bisa dilakukan oleh negara-negara Arab selain misalkan langkah-langkah damai. Rusia juga melakukan itu kok untuk konteks Ukraina dan Rusia, dan menggunakan politik energinya untuk menekan Eropa, memberikan pengaruh itu tadi pengaruh ya? Itu. Sebelum ke solusinya Pak Syauqi, tapi artinya ada potensi eskalasi ini akan semakin meningkat. Ya, potensinya ada. Menurut saya potensinya ada. Kalau tidak dihentikan. Nah, momentum lagi-lagi kembali momentum KTT Oki ini menjadi sangat strategis nantinya. Dan tadi disampaikan oleh Vita bahwa paling tidak dan juga Pak Syauqi, paling tidak eskalasinya sejauh ini akan semakin besar Pak Nurkolis, tapi ditambah lagi dengan berbagai klaim yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Anda melihatnya seperti apa? Ada fakta lain tidak di lapangan? Ya, saya ingin mengomentari sedikit soal klaim Israel bahwa mereka sudah masuk ke jantung Gaza. Itu bisa sebagian benar, bisa sebagian juga tidak tepat, dan ini bagian dari perang urat saraf yang dilakukan oleh Israel. Terjadi perang informasi, perang klaim antara Hamas dan juga Israel. Israel mengklaim bahwa mereka sudah menghancurkan sejumlah target, tapi Hamas mengatakan lewat juru bicaranya yang saat ini sudah viral ya, Abu Ubaidah, mengatakan bahwa mereka pihaknya berhasil misalnya menewaskan 450 tentara Israel, sementara Israel mengklaim jumlah yang tewas itu tidak sampai 50 atau sekitar puluhan. Kemudian Hamas juga mengklaim bahwa mereka sudah menghancurkan 136 peralatan tempur termasuk artileri dan tank milik Israel, dan ini jumlah yang sangat besar. Dan itu tentu telah mencoreng juga ya wajah dari militer Israel ya. Ini menunjukkan bahwa Israel kewalahan, dan ada seorang pakar militer Israel seperti dikutip oleh Al Jazeera mengatakan bahwa saya lebih percaya ucapan juru bicara Hamas daripada juru bicara Israel. Ini dan ketika korban semakin banyak jatuh, ini sebenarnya akan membuat pemerintahan Benjamin Netanyahu makin terancam dari dalam, dan dia terancam dijatuhkan oleh parlemen Israel karena dia seorang perdana menteri ya. Sebenarnya Israel saat ini menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang, tidak mungkin berhasil di jalur Gaza, karena Hamas ini bukan lagi sebuah gerakan. Mengutip Menteri Luar Negeri Yordania, Hamas ini sudah menjelma menjadi suatu ideologi gitu.
Oleh karena itu Washington saat ini sedang memikirkan bagaimana exit strategi untuk Israel agar bisa keluar dari Gaza tanpa perlu kehilangan muka. Sebab tidak bisa ini di bumi hanguskan seperti apapun Gaza oleh Israel, potensi perlawanan melalui sel-sel gerilya itu akan terus ada. Oke, apa resikonya jika Israel kemudian menghentikan perang dengan Hamas? Ya, resiko terbesar apa yang bisa didapatkan Israel? Ya tentu ketika dia misalnya menghentikan perang, maka ini akan menunjukkan bahwa kedikdayaan militer Israel yang dijuluki sebagai Jaishun la yukhar, tentara yang tak terkalahkan, itu ternyata cuma ilusi, cuma klaim saja. Israel yang bahkan disebut memiliki senjata nuklir dan merupakan militer yang paling kuat di Timur Tengah, ternyata bisa dipecundangi oleh Hamas yang hanya sekedar merupakan sebuah organisasi atau sayap militer Brigade Izzuddin Al-Qassam dan juga faksi perjuangan Palestina lainnya. Ini menunjukkan bahwa ke depan adalah kewibawa Israel di Timur Tengah makin tidak dianggap. Dan ini akan semacam memantik keberanian negara-negara di kawasan untuk bisa menimbulkan pendekatan baru dalam berkomunikasi dengan Israel, bukan hanya lewat politik. Bahwa ternyata Israel tidak kuat-kuat amat. Dan itu akan menghilangkan mitra Israel selama ini berarti ya? Bagaimana? Akan menghilangkan negara-negara yang selama ini bermitra dengan Israel. Ya, negara-negara yang saat ini katakanlah menjalin komunikasi dengan Israel, ini adalah bagian dari diplomasi yang mereka lakukan. Tetapi kalau kita baca sejarah tadi, mengutip juga Raja Faisal, dalam perang antara negara-negara Arab dengan Israel, ketika itu Raja Faisal melakukan blokade embargo minyak yang mengakibatkan sampai banyak kendaraan di Amerika Serikat itu sampai mogok karena ketiadaan pasokan bensin. Kemudian Mesir berada di garda terdepan untuk perang pada waktu itu. Sebegitu besarnya resiko yang akan diterima oleh Israel melihat berbagai kondisi yang terjadi saat ini. Artinya jika melihat dari sejarah dan juga karakteristik dari militer Israel dan juga pemerintahannya, mungkin tidak sih kemudian Israel akan menerima gencatan senjata, Pak Sofila? Gencatan senjata, jika ada dorongan besar ya dari Oki dan lain-lain. Gencatan senjata lebih terhormat ketimbang menyerah atau mundur ya. Kita lihat nanti seperti apa ininya. Menurut saya lebih terhormat gencatan senjata ketimbang dalam kondisi apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis tadi, banyak prajuritnya meninggal dunia, peralatan beratnya juga banyak yang hancur karena perang. Artinya pilihannya adalah pertama dia akan menerima gencatan senjata atau kemudian dia menggunakan opsi yang seperti pernah dilakukan ketika perang 6 hari itu. Nah ini menurut saya kita sih sebetulnya dalam bicara soal ini berharap terjadi situasi kedamaian kembali tentunya di tengah situasi masyarakat yang kurang menguntungkan karena korbannya terus berjatuhan. Gitu. Tapi melihat karakteristik dari Israel, apa yang akan dipilih? Saya ingin menanggapi bahwa sebenarnya poinnya ini, perkiraan saya bahwa ini perang berakhir dengan cara adalah pertukaran tawanan, dan ini memang yang diinginkan. Saat ini ada lebih dari 6.000, mungkin jumlah yang resmi ya, dan bisa jadi jumlah yang faktual itu justru lebih besar dari tawanan Palestina yang ada di Israel. Nah sementara yang saat ini ditawan oleh Hamas itu sekitar 250 sampai 300, satu less dari 300 lah. Ini perang ini bisa diselesaikan untuk menyelamatkan muka Israel adalah terjadinya pertukaran tawanan tersebut, dan tawanan yang banyak ditahan oleh Israel memang mereka adalah para pejuang Hamas atau pejuang Palestina secara umum. Nah jadi kalau terjadi pertukaran ini bisa menjadi semacam solusi yang sedikit menyelamatkan muka Israel, bahwa Israel mengklaim dirinya bahwa mereka menginginkan damai juga. Tapi pada akhirnya memang ini yang menjadi poin yang diinginkan oleh kedua belah pihak agar tawanan ini bisa segera saling dipertukarkan. Gitu. Menarik. Terima kasih banyak Pak Nurholis, terima kasih banyak Pak Sofila atas informasinya. Nanti kita lihat bagaimana kemudian eskalasi yang terjadi dan juga opsi-opsi yang mungkin akan terjadi di sana ya. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi ini berkaitan dengan proses menuju pemilu 2024. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.